Tekan beri tanggapan tegas dan cerdas soal isu 02 curang. Oke, Bang Frits, silakan Anda tanggapi karena banyak yang melihat bahwa jika adanya kecurangan terduga ya, diduga menguntungkan paslon 02. Tapi termasuk juga apakah 02 menemukan adanya bukti kecurangan yang dilakukan oleh paslon lain? Ya, terima kasih Mbak Afi. Pertama-tama saya mau kritik terhadap judul ya. Pemilu kita ternoda. Seakan-akan pemilu kita ini ternoda sebagaimana yang disampaikan. Kita mengacu pada tahun 2019. Ada 16.000 pelanggaran administrasi, ada 584 putusan pidana. Ada 69 orang yang terpidana karena politik uang, ada 30 orang yang dipidana karena mencoblos lebih dari satu kali, ada 15 orang yang terpidana karena memakai nama orang lain. Dan saya bisa lebih lanjut untuk menjelaskan bagaimana pidana-pidana yang sudah terjadi pada pemilu 2019. Artinya adalah saat kita mengatakan curang, pertanyaannya adalah curang itu apa dan ternoda itu apa? Karena kalau kita mengajukan... Anda melihat pemilu yang sekarang baik-baik saja? Saya hanya mau mengatakan bahwa apa yang terjadi dalam proses pemungutan suara, persoalan distribusi logistik, ada persoalan dalam situng dulu yang namanya si rekap, itu adalah persoalan yang terjadi di setiap pemilu. Dan itu sesuatu yang perlu kita perbaiki dan tanggung jawab kita bersama. Itu poin saya pertama. Poin saya yang kedua adalah harus dibedakan antara kecurangan dan kelalaian ataupun pelanggaran. Ada 8 juta, saya ulangi, ada 8 juta petugas yang ada di lapangan. Baik 7 kali 820 TPS, kita belum berhubungan dengan pengawas TPS-nya, ada hampir 8 juta orang yang berjibaku dalam proses di hari H. Dan setiap itu tentu saja ada sebuah kelalaian pelanggaran yang perlu diperbaiki. Dan itu kenapa kita harus mengapresiasi hasil temuan daripada Bawaslu yang mengatakan ada sekitar 2.000 yang tidak berhak untuk datang mencoblos, kemudian dia mencoblos, ada kemudian pengerahan massa misalnya. Tetapi kan itu tidak mengarah kepada satu paslon. Tapi itu kan itu makanya saya tanya, apakah Anda juga kepada yang lain. Apakah Anda punya data juga bahwa kecurangan dilakukan paslon yang lain? Kalau kita mengacu kepada 2 hari sebelum hari pemungutan suara, kami melakukan konferensi. Misalnya ada KPU di Wonosobo yang ketangkap karena dia menggerakkan untuk mencoblos salah satu paslon. Ada juga anggota PPK yang di Wonogiri yang dia ketangkap, dia membawa uang, ada pak kaos salah satu paslon. Itu kan merupakan sebuah tindakan. Belum kita berbicara mengenai yang di Malang misalnya. Ada politik uang untuk mengarahkan untuk mencoblos salah satu paslon. Poin saya adalah saat kita berbicara mengenai usaha-usaha untuk melakukan intimidasi, kami merasa kok seakan-akan semua tuh kok mengarah ke paslon 2 ya.